Kampung itu tua, kuno. Rumah-rumahnya berdempetan rapat seakan mencari kehangatan dari angin gunung yang menderu-deru. Pohon-pohon yang meliuk-liuk karena usia mencakar langit, cabang-cabangnya gundul bahkan di musim yang seharusnya panas. Jarang ada yang berani berkunjung, dan mereka yang pernah datang hanya membicarakan kampung itu dengan suara pelan, nyaris berbisik. Di ujung tempat terlupakan ini berdiri sebuah rumah. Gelap dan megah, rumah itu menjulang di atas rumah-rumah lain seperti pemangsa yang mengincar mangsanya. Jendela-jendelanya seperti mata kosong menatap tanpa ekspresi, memantulkan langit kelabu. Inilah rumah yang akan segera disebut Tina, seorang gadis muda yang baru datang ke kampung, sebagai rumahnya. Ia baru tiba beberapa hari yang lalu. Barang-barangnya yang sedikit menumpuk tinggi di belakang gerobak berderit. Penduduk desa menyaksikan kedatangannya dengan rasa ingin tahu bercampur takut. Wajah mereka terukir peringatan yang tak berani mereka ucapkan. Namun Tina tidak peduli. Ia masih muda, hampir seperti anak kecil, dan kepalanya penuh dengan mimpi, bukan ketakutan. Ia selalu mendambakan tempat tinggal sendiri, tempat perlindungan dari tatapan mata dan penilaian keras dunia luar. Rumah ini meskipun tampak suram, menjanjikan itu dan lebih banyak lagi. Ini adalah kesempatan untuk memulai awal yang biru. Lembaran baru di tempat penerang pun tahu namanya. Tina tidak tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia, gelap dan mengerikan, yang akan segera menelannya bulat-bulat. Rumah itu lebih dingin di dalamnya. Udaranya tebal dengan bau kayu lembab dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak terdefinisikan yang membuat Tina merinding. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan dan sarang laba-laba menutupi perabotan seperti kain kafan hantu. Sinar matahari sulit menembus jendela yang dilapisi kotoran, membuat bagian dalam rumah selalu remang-remang. Itu adalah jenis rumah yang seolah berbisik kepadamu. Suaranya seperti erangan rendah yang bergema di lantai kayu di bawah kakimu. Setiap derit tangga, setiap desa angin di jendela, sepertinya membawa makna tersembunyi, pesan rahasia yang hanya ditujukan untuknya. Namun Tina tetap tidak gentar. Dia mulai menjelajahi rumah barunya dengan antusiasme anak muda, langkah kakinya bergema di ruangan-ruangan yang sunyi. Dia menggerakkan jari-jarinya di sepanjang batu perapian yang dingin, membayangkan kehangatan api yang berderak mengusir hawa dingin yang meresap. Dia mengintip ke cermin berdebu, melihat sekilas bayangannya sendiri, sosok tunggal di rumah yang penuh bayangan. Saat malam menjelang, ia mendapati dirinya tertarik ke sebuah ruangan di ujung lorong di lantai atas. Pintunya, dicat hitam yang sangat kontras dengan wallpaper lorong yang pudar, sedikit terbuka, seolah mengundangnya masuk. Sebuah dorongan aneh menariknya mendekat. Perlahan dia mendorong pintu itu. Engselnya berderit seperti protes. Ruangan di baliknya gelap. Satu-satunya cahaya masuk dari lorong di belakangnya. Dia melangkah masuk. Jantungnya berdebar kencang dan meraba-raba sakelar. Sebuah bola lampu tunggal berkedip menyala, memancarkan bayangan panjang dan terdistorsi yang menari di dinding. Ruangan itu hanya berisi sedikit perabotan, tak lebih dari tempat tidur berdebu, lemari berderit, dan satu kursi kayu. Tapi dinding di ujung ruangan itulah yang langsung menarik perhatiannya. Di sana, terpasang di dinding seperti mulut menganga ada pintu lain. Namun pintu ini berbeda. Terbuat dari kayu gelap dan berat, permukaannya tergores dan penuh bekas luka seperti dicakar binatang buas. Tina mendekatinya dengan hati-hati, tangannya terulur. Kayu itu terasa dingin dan anehnya lembab di ujung jarinya. Tidak ada pegangan, tidak ada engsel, tidak ada cara yang terlihat untuk membukanya. Seolah-olah pintu itu telah disegel rapat, rahasianya terkunci untuk selamanya. Saat dia berdiri di sana menatap pintu itu, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia sedang diawasi. Bulu kuduknya berdiri dan rasa dingin merayap di tulang punggungnya. Dia bisa merasakan sesuatu di sisi lain, sesuatu yang gelap dan jahat. Keberadaannya menekan kayu seperti tahanan yang putus asa untuk dibebaskan. Malam itu saat Tina berbaring di tempat tidur, angin menderu di luar jendelanya. Dia tidak bisa menghilangkan bayangan pintu hitam itu dari pikirannya. Dia berguling-guling, spray kusut di sekitar kakinya, pikirannya berpacu. Rahasia apa yang disembunyikannya? Mengapa pintu itu disegel rapat? Dan apa yang dia rasakan di sisi lain? Tidur ketika akhirnya datang tidak nyenyak dan dipenuhi mimpi-mimpi yang meresahkan.
Dia bermimpi tentang bayangan yang membentang dan menggeliat, tentang bisikan yang merayap melalui kegelapan, tentang mata yang mengawasinya dari kehampaan. Dia terbangun dengan kaget, jantungnya berdebar kencang, suara jeritannya sendiri bergema di telinganya. Keesokan paginya, Tina mencoba mengabaikan kejadian malam sebelumnya sebagai imajinasi yang terlalu aktif. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa rumah itu tua, wajar saja jika berderit dan mengeram. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menghindari ruangan dengan pintu hitam, memilih untuk menghabiskan hari-harinya menjelajahi pedesaan sekitarnya. Dia berkeliaran di hutan terdekat, kesunyian hanya dipecahkan oleh suara langkah kakinya sendiri dan kicau burung. Tetapi bahkan di bawah sinar matahari yang cerah, dia tidak bisa lepas dari perasaan bahwa dia sedang diawasi, bahwa sesuatu mengikutinya. Bagian 5. Kegelisahan yang meningkat. Hari demi hari berganti malam, kejadian aneh di rumah itu semakin menjadi-jadi. Benda-benda bergerak sendiri, posisinya bergeser secara halus saat ia membelakangi. Lantai kayu berderit di bawah langkah kaki tak terlihat. Suaranya bergema di lorong-lorong kosong. Bisikan-bisikan seakan berasal dari dinding itu sendiri. Suaranya terlalu rendah untuk diuraikan, tetapi dipenuhi dengan niat jahat yang tak salah lagi. Tina mencoba merasionalisasi kejadian ini, menyalahkan angin, tikus di dinding, apapun kecuali kebenaran yang perlahan mulai disadarinya. Rumah itu berhantu. Ada sesuatu yang lain di sana bersamanya, sesuatu yang gelap dan kuat, dan semakin kuat setiap harinya. Suatu malam, saat Tina sedang membaca di bawah cahaya lampu minyak tanah yang berkedip-kedip, dia mendengar suara dari lantai atas. Itu adalah suara garukan lembut, seperti cakar yang menggaruk kayu. Sepertinya berasal dari ruangan dengan pintu hitam. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tercekat di tenggorokannya. Perlahan dia berjalan ke kaki tangga, tangannya memegang pagar untuk menopang tubuhnya. Suara garukan itu terus berlanjut, sekarang lebih keras, lebih mendesak. Seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di sisi lain yang putus asa untuk keluar. Rasa takut beradu dengan rasa ingin tahu di dalam diri Tina. Dia tahu dia harus kembali, bahwa dia harus lari dari rumah itu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tetapi sesuatu, mungkin rasa penasaran yang sama yang menarik ngengat ke api, memaksanya maju. Dia harus tahu apa yang ada di balik pintu hitam itu. Dia merayap naik tangga, langkah kakinya tak bersuara di karpet tipis. Dia sampai di pintu kamar dan ragu, tangannya melayang di atas kenop pintu. Suara garukan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang menakutkan, yang entah bagaimana lebih mengerikan. Mengambil napas dalam-dalam, Tina mendorong pintu terbuka dan melangkah masuk. Ruangan itu seperti saat dia meninggalkannya. Bola lampu tunggal memancarkan bayangan panjang dan aneh yang menari di dinding. Tapi ada yang berbeda. Udara terasa berat, diisi dengan energi aneh yang membuat kulitnya merinding. Dan pintu hitam itu, yang dulunya diam dan tak bernyawa, sekarang tampak berdenyut dengan energi jahatnya sendiri. Tina mendekati pintu itu perlahan, tatapannya tertuju ke permukaannya. Saat dia semakin dekat, dia memperhatikan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Terukir di kayu, nyaris tak terlihat dalam cahaya redup, ada satu kata, buka. Kata itu seakan mencakar pikirannya, perintah berbisik yang tak mampu dia lawan. Seolah-olah rumah itu sendiri yang berbicara kepadanya, mendesaknya untuk melepaskan apapun yang ada di balik pintu itu. Tangannya, seolah dibimbing oleh kekuatan tak terlihat, terulur dan menyentuh kata itu. Saat jari-jarinya bersentuhan, pintu itu berderit terbuka, memperlihatkan pusaran kegelapan yang tampak menghisap cahaya dari ruangan. Angin dingin menerobos celah, membawa serta bau busuk dan suara jeritan jauh. Tina terhuyung mundur, tangannya terbang ke mulutnya untuk menahan jeritan. Mengintip ke dalam kegelapan, Tina mengira dia melihat sebuah wajah. Pucat dan kurus, wajahnya terpelintir menjadi senyuman yang mengerikan. Dua mata bersinar dengan cahaya yang tidak wajar menatapnya. Tatapan mereka dipenuhi rasa lapar yang membuatnya merinding. Teror membuat kakinya berlari cepat. Tina berbalik dan lari, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia melarikan diri dari kamar, dari rumah, tidak berhenti sampai dia mencapai tempat yang relatif aman di hutan terdekat. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi dia bisa merasakan kehadiran rumah itu mengikutinya, kejahatannya menjangkau untuk mengklaimnya.
Keesokan paginya, penduduk desa menemukan barang-barang Tina berserakan di luar rumah. Tempat tidurnya tidak tersentuh, seolah-olah dia tidak pernah tidur di sana. Namun, pintu hitam itu terbuka lebar, mulut menganga yang tampak menelan cahaya. Penduduk desa bertukar pandang gelisah, wajah mereka terukir dengan campuran rasa takut dan pasrah. Mereka tahu apa yang telah terjadi. Mereka telah melihat semuanya sebelumnya. Rumah itu telah merenggut korban lain. Mereka mencari Tina, tetapi dia sudah pergi, menghilang tanpa jejak. Beberapa berbisik bahwa dia telah dibawa oleh makhluk yang mengintai di balik pintu hitam, diseret sambil menjerit ke dalam kegelapan. Yang lain mengklaim bahwa dia menjadi gila, didorong oleh kengerian yang dia saksikan. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, Tina tidak pernah terlihat lagi. Rumah itu masih berdiri di ujung desa, kehadiran yang gelap dan muram yang membayangi kehidupan mereka yang tinggal di bawah bayangannya. Penduduk desa menghindarinya sekarang. Rasa takut mereka terlalu besar untuk diatasi. Mereka memperingatkan anak-anak mereka untuk menjauh, untuk tidak pernah menyebut namanya. Tetapi rumah itu tetap ada, pengingat terus-menerus akan kegelapan yang mengintai di bawah permukaan dunia, menunggu orang yang lengah untuk menemukan rahasianya. Dan di suatu tempat, hilang dalam kehampaan di balik pintu hitam, jiwa Tina berteriak jeritan bisu yang ditelan kegelapan. Biarlah ini menjadi peringatan bagi semua yang berani menjelajah ke hal yang tidak diketahui. Beberapa pintu memang seharusnya tetap tertutup. Beberapa rahasia sebaiknya tetap terkubur. Dan beberapa rumah seperti beberapa luka tidak pernah benar-benar sembuh.